apa yang saya paparkan di screen ini Bapak Ibu sebenarnya sesuatu yang sudah kita alami sehari-hari. Dan tahukah Bapak Ibu satu fakta bahwa daerah-daerah di Indonesia 73% sudah terhubung dengan internet. Pagi hari ini saya akan share satu topik yang dipercayakan oleh Sabda kepada kami untuk dibagikan, diberi judul Life Mission Digitally gitu. Sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi kami, jadi CV Bapak Ibu nanti saya akan perkenalkan sedikit. Kalau Bapak Ibu lebih mengenal Yes He Is biasanya di Facebook, di Instagram, Yes He Is itu adalah salah satu proyek pelayanan dari Christian Vision itu sendiri gitu. Dan salah satu tagline pelayanan dari Yes He Is adalah Life on Mission. Jadi saya senang sekali diberi topik ini karena inline dengan apa yang kami lakukan. Jadi topik kita pada pagi hari ini Bapak Ibu akan berputar di kurang lebih 3 kata ini. 3 kata yang menurut saya sangat singkat tapi dalam. Nanti Bapak Ibu akan melihat betapa 3 kali kata ini ketika digabungkan itu maknanya bisa sangat beragam dan dalam. Life Mission Digitally. Hidup di dalam misi tapi secara digital gitu. Jadi ada 2 unsur di sini. Kita akan bicara tentang misi itu sendiri, kemudian kita akan bicara bagaimana mengaplikasikannya secara digital. Dan seperti sudah diperkenalkan Nikos tadi, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Tian Yestenia, Bapak Ibu. Saya sekarang tinggal di Medan, tapi saya orang Jawa. Saya lahir besar di Sragen, kemudian tinggal di Jogja hampir 15 tahun dan kemudian pindah ke Medan gitu. Dan saya melayani di Christian Vision, Bapak Ibu. Christian Vision ini adalah sebuah lembaga misi internasional yang fokusnya adalah untuk memperkenalkan Kristus kepada sebanyak mungkin orang dan mengencourage mereka untuk jadi pengikut Kristus yang sejati. Begitu. Dan pelayanan CV ini sendiri Bapak Ibu tidak hanya ada di Indonesia, tapi kami ada di beberapa negara di seluruh dunia dan proyek pelayanannya tidak hanya satu, kami ada beberapa proyek pelayanan yang kami kerjakan secara bersamaan, dan salah satu yang mungkin lebih dikenal di Indonesia adalah Yes He Is Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa visit di akun Instagramnya Yes He Is. Jadi memang ini yang ada di hati kami dari visi lembaga kami sendiri adalah intinya adalah penginjilan. Kami ingin orang-orang di seluruh dunia itu mengenal Kristus dan tidak hanya kenal, tapi juga didorong untuk menjadi pengikutnya. Karena kenal dan mengikut itu 2 hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Kalau ditanya kenal Yesus nggak kenal gitu ya. Oh itu Tuhannya orang Kristen. Tapi apakah mereka mengikut Yesus? Nah itu hal yang lain lagi. Jadi ini visi dan kerinduan kami dan sebagian dari visi ini akan kami bagikan pada Bapak Ibu pada siang hari ini. Dan topik kita siang hari ini Bapak Ibu saya akan mulai dengan satu hal yang apa ya? Sebenarnya mungkin tidak baru buat kita semua karena setiap hari Bapak Ibu pasti menggunakan gadget dalam keseharian, betul ya? Bahkan ketika Bapak Ibu join webinar ini saja, Bapak Ibu sudah menggunakan tools digital. Bapak Ibu pakai HP buat Zoom gitu ya, atau pakai laptop juga. Dan sadar nggak sadar Bapak Ibu, kalau kita setiap hari, saking kita tuh setiap hari menggunakan media digital, kita tuh kadang-kadang apa ya, nggak ngeh gitu seberapa dalam sih, seberapa sering kita nih menggunakan sosial media di kehidupan sehari-hari. Ada satu data dari situs namanya We Are Social. Situs ini mengumpulkan atau mencatat statistik penggunaan internet dan media digital di Indonesia. Dan menurut survei tahun 2022 Bapak Ibu, rata-rata penggunaan internet dalam satu hari di masyarakat Indonesia itu 8 jam. Dan kebanyakan aktivitas mereka di sosial media itu yang nomor 1 topnya adalah untuk menonton video. Dan mengapa mereka ada di internet? Tujuannya adalah rata-rata ya untuk terhubung dengan sesama, mengisi waktu luang. Dan ketiga mengikuti tren. Nah ini sepertinya saya perlu bikin survei kecil-kecilan nih di acara ini. Ada 3 tujuan di sini Bapak Ibu, untuk connect dengan sesama, dengan teman lama gitu ya. Kemudian mengisi waktu luang, yang ketiga mengikuti tren. Nah Bapak Ibu di antara 1, 2, 3 tujuan ini mana yang menjadi ketertarikan Bapak Ibu terhadap dunia digital atau sosial media? Coba kalau saya boleh baca di chat jawaban Bapak Ibu. 1, 2, 3, 1. Terhubung dengan sesama. Lebih sering 1 dan 2. 2, 1. Wah, banyak ya. Sampai sejauh ini kebanyakan Bapak Ibu tujuannya adalah untuk terhubung dengan sesama.
Saya jadi terbayang, misalnya Bapak Ibu main Facebook gitu ya, tiba-tiba ada saran pertemanan gitu. Wah, ini kan teman SMP saya gitu ya, ini kan teman SMA saya. Nah, seringkali begitu ya, teman yang sudah lama tidak bertemu di dunia nyata, ketemunya di dunia maya gitu. Dan itu sejalan. Jadi apa yang saya paparkan di screen ini Bapak Ibu sebenarnya sesuatu yang sudah kita alami sehari-hari. Dan tahukah Bapak Ibu satu fakta bahwa daerah-daerah di Indonesia 73% sudah terhubung dengan internet. Jadi bayangkan hanya sisa sedikit saja, bahkan ini data tahun lalu, tahun ini saya percaya sudah bertambah lagi, mungkin mendekati 85% bahkan, bahwa seluruh Indonesia ini meskipun belum seluruhnya terhubung dengan jalan tol gitu ya, tapi sudah hampir seluruhnya terhubung dengan internet. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan konektivitas yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lainnya di Indonesia ini gitu. Jadi kalau berbicara zaman dulu, Bapak Ibu tahu di Alkitab ya, kita dengar pergilah ke ujung bumi, perintahkanlah Injil gitu ya. Bapak Ibu kalau bisa membayangkan ujung bumi itu di mana sih sekarang? Di kutub utara misalnya, di kutub selatan. Atau kalau kita di Indonesia, di mana ujung buminya Indonesia? Mungkin di Sabang, mungkin di Merauke. Nah, sadar tidak sadar Bapak Ibu, sekarang kita tuh bisa menjangkau ujung bumi dengan ujung jari. Gitu. Cukup dengan menekan satu push button di HP kita sendiri, Bapak Ibu sudah bisa terhubung dengan seseorang yang sangat jauh di sana. Apa yang saya omongkan ini mungkin terkesan sangat, iya udah tahu gitu ya, mungkin ya bagi sebagian kita. Tapi kalau Bapak Ibu membayangkan itu semakin dalam lagi, Bapak Ibu akan melihat sebuah kesempatan di mana relasi-relasi yang tadinya tidak bisa kita bangun karena jarak dan waktu, sekarang kita bisa bangun dengan sangat mudah dari tempat kita masing-masing gitu. Namun pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan dengan kesempatan itu, begitu kan ya? Semua orang yang kita pengen untuk hubungi, kontaknya sudah ada di handphone kita masing-masing. Tapi sejauh ini apa yang kita lakukan dengan itu, dengan kontak yang ada di handphone kita, dengan followers di sosial media kita. Nah, kita berhenti sampai di situ dulu Bapak Ibu. Bicara tentang digital dulu nih. Tools banyak, kita terhubung dengan banyak orang, dan Bapak Ibu tadi cerita bahwa salah satu tujuan Bapak Ibu bersosial media adalah untuk terhubung dengan sesama. Tapi ini pertanyaan evaluasi untuk kita. Yang pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah sejauh ini dengan semua kemudahan digital yang ada di tangan kita, kita sudah melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan? Gitu. Perkara caranya gimana Bapak Ibu, nanti kita bisa ngobrol lebih panjang. Secara teknis banyak hal yang bisa kita kembangkan. Tapi secara motivasi dulu, kalau kita memang sudah tahu bahwa internet ini adalah alat yang sangat memudahkan kita, tapi dari kita sendiri, pertanyaannya kembali ke kita, apakah kita sudah secara sengaja menggunakan itu untuk melayani Tuhan dengan cara-cara yang kita persiapkan dengan baik. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu tentang dunia digital Bapak Ibu. Tentunya ini sangat dekat dengan kita dan tidak susah untuk kita mengerti. Dan saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat satu data yang berikutnya. Bapak Ibu mungkin udah pernah lihat data ini juga. Ini data dari Joshua Project Indonesia. Ini adalah sebuah lembaga pelayanan yang kurang lebih memberikan statistik gitu ya tentang kondisi suku-suku bangsa di dunia gitu. Dan data yang Bapak Ibu lihat di sini adalah Indonesia khususnya. 70% penduduk Indonesia, Bapak Ibu, itu adalah unreached. Kalau Bapak Ibu tahu istilah unreached itu artinya belum terjangkau dengan Injil. Kenapa belum terjangkau? Karena tidak ada akses kepada Injil di sana. Akses itu bicara tentang film. Apakah ada film tentang Tuhan Yesus yang ditranslate dalam bahasa mereka, kemudian mereka bisa mengaksesnya gitu. Kemudian ada Alkitab nggak yang bisa mereka akses? Apakah ada pekerja Injil yang dikirim ke sana? Kalau jawaban tiga-tiganya adalah di bawah 1% gitu ya, atau di bawah 2%, atau sangat sedikit, atau bahkan tidak ada, maka suku bangsa tersebut bisa kita bilang unreached. Bayangkan Bapak Ibu, dari 100% penduduk Indonesia, 70%-nya masih unreached. Ini data yang tidak mengenakan untuk kita ketahui sebenarnya. Mengetahui bahwa kita pikir kita hidup sebagai orang Kristen di Indonesia sudah cukup memiliki kebebasan untuk beribadah, kita punya gedung untuk beribadah yang nyaman, kita bisa melayani Tuhan tanpa ada serangan atau gangguan gitu ya. Kita masuk di yang 11% ini Bapak Ibu. Tapi sebenarnya di luar sana kita melihat bahwa ada sekitar 70%
saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang belum punya akses terhadap Injil. Gitu. Dan kemudian yang paling kanan Bapak Ibu, lingkaran yang paling kanan ini sebenarnya lebih sedih lagi kalau saya boleh share ya. Karena tidak semua orang Kristen itu evangelical. Saya bicara evangelical di sini bukan berarti ini sinode ya, tertentu ya, bukan ya. Tapi evangelical itu orang-orang yang punya misi, punya semangat untuk memberitakan Injil. Bayangkan dari 100%, 70%-nya belum terjangkau dengan Injil. Dari 100% itu yang sudah tahu Injil jumlahnya kurang lebih 12%, dan dari 100% itu Bapak Ibu yang sudah punya visi dan niat dan semangat untuk membagikan Injil itu hanya nggak nyampe 4%. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu melihat sebuah gap yang terlalu jauh di sini? Ini gapnya bukan hanya jauh ya Bapak Ibu, ini terlalu jauh. Kalau istilah ekonomi itu ada kebutuhan dan penyediaannya itu sangat-sangat tidak imbang gitu. Supply and demand-nya jomplang sekali gitu ya. Mendingan kalau unreach-nya 50, bukan lah ya, unreach-nya 60%, Christian evangelical-nya ada 40% gitu. Jadi sangat jauh Bapak Ibu. Ada kebutuhan akan Injil yang sangat besar, tapi penyedia kebutuhannya nggak ada. Bapak Ibu bisa membayangkan ini seperti situasi ekonomi misalnya gitu ya. Ada kebutuhan untuk cabai misalnya. Seluruh masyarakat Indonesia kan suka makan cabai nih ya. Dari Sabang sampai Merauke masakan pedas-pedas gitu. Kebutuhannya banyak sekali. Tapi petani cabai, bayangkan petani cabai cuma ada di misalnya di Solo sama di Medan. Wah, berarti akan ada satu kebutuhan yang sangat besar, ada gap yang tidak akan terpenuhi Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu melihat kondisi ini, dan ini statistik bukan statistik yang dibuat sebagai ilustrasi ya Bapak Ibu, ini adalah data real dari lapangan. At least saya akses ini mungkin sekitar awal tahun kemarin. Ini data real yang terjadi di negara kita, di bangsa kita. Kita sebagai orang Kristen tentunya data ini menjadi alarm buat kita. Bahwa apakah sudah cukup kita memberitakan Injil sejauh ini, dan apakah kalau belum cukup, apakah kita melakukan sesuatu agar itu cukup? Itu beda, dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Oh iya, tidak cukup. Ya emang orang Kristen sedikit dan belum banyak yang dengar Injil. Tapi apakah kita melakukan sesuatu untuk menanggulangi itu? Itu dua hal yang berbeda. Dan melihat gap ini Bapak Ibu, saya teringat tentunya Bapak Ibu juga tadi sempat beberapa mungkin Bapak Ibu teringat ada satu ayat yang Tuhan Yesus katakan di salah satu kitab Injil, di Lukas 10 ayat yang kedua. Kristus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya pikir ayat ini masih relevan sampai hari ini ya Bapak Ibu. Ayat ini relevan waktu dikatakan Kristus kepada para muridnya pada waktu itu untuk mendorong mereka untuk segera memberitakan Injil, untuk segera memberitakan Injil. Saya pikir urgensinya juga sama sampai hari ini, bahwa kita masih melihat gapnya terlalu besar. Berapa besar, berapa persen kebutuhan akan Injil, dan berapa persen orang yang siap. Karena itu Yesus meminta kita untuk meminta kepada Dia sendiri untuk mengirimkan pekerja gitu. Nah, kita bisa jadi orang yang meminta kepada Yesus untuk supaya ia mengirimkan pekerja, atau kita juga bisa jadi orang-orang yang menjadi jawaban doa rekan-rekan kita yang lain dengan cara apa? Supaya kita menjadi pekerja yang Tuhan kirimkan juga untuk menjangkau. Jadi ini sebuah kebutuhan misi yang Bapak Ibu saya pikir perlu kita jawab bersama-sama. Tidak cukup hanya menunggu gereja, apalagi menunggu departemen misi gereja, menunggu lembaga misi untuk bergerak. Tapi saya pikir ini pekerjaan kita semua bersama-sama. Dan dengan demikian, dengan adanya kebutuhan yang sangat jomplang tadi Bapak Ibu ya, yang harus segera dipenuhi untuk kita memberitakan Injil, itulah kenapa Tuhan Yesus beberapa kali memberikan perintah yang sangat jelas untuk memberitakan Injil dan juga untuk pergi dan memuridkan. Saya pikir dua ayat ini menjadi pegangan kita bersama untuk kita terus hidup sebagai orang percaya dan memiliki hidup yang ada misinya gitu, hidup yang bermisi. Dan misi yang kita punyai, Bapak Ibu sebagai orang percaya, itu bukan misi yang kita buat sendiri, bukan misi yang tiap setahun satu tahun satu kali kita ganti misi gitu ya. Kayak
akhir tahun kita berdoa tahun depan apa visinya gitu. Tapi sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus sudah memberikan visi ini sangat jelas. Misi untuk kita kerjakan ini sudah sangat eksplisit. Kita perlu untuk pergi ke suku-suku bangsa yang belum pernah mendengar Injil, menjadikan semuanya murid Yesus dan membaptis mereka dan mengajar mereka. Jadi dalam 2 ayat ini saja sangat banyak misinya yang perlu kita kerjakan. Pergi, memuridkan, mengajar mereka, membaptis dan mengajar mereka. Saya pikir ini cukup menjadi landasan kita, Bapak Ibu, untuk kita kemudian memikirkan, oke, saya sudah tahu misinya, kemudian bagaimana caranya gitu kan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana terlebih-lebih melakukan ini melalui media digital yang ada di tangan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ya di dalam Alkitab gitu, Bapak Ibu di Perjanjian Baru khususnya di Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, salah satu kitab favorit saya karena itu seperti membaca buku cerita, buku diari perjalanan seseorang gitu ya. Nah, bicara tentang misi, kan setelah murid-muridnya diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil dan memuridkan, kemudian mereka menaatinya. Mereka tidak hanya diam dan menunggu ya nantilah kalau sempat gitu. Dengan bersegera, para murid ini menaati apa yang Tuhan Yesus mau dan mereka melakukannya, dan itu semua dicatat di Kisah Para Rasul. Nah, pertanyaannya bagaimana para murid ini bermisi? Bagaimana mereka menjalankan misinya? Secara umum, Bapak Ibu, kalau kita bisa kategorikan ke dalam dua kategori begitu ya. Para murid ini bermisi dengan kurang lebih dengan 2 cara yang berbeda. Cara yang pertama adalah dengan berkhotbah secara publik. Jadi mereka berbicara tentang Injil di depan banyak orang. Cara yang kedua adalah mereka bermisi atau berbicara tentang Injil melalui percakapan. Jadi khotbah publik dan percakapan. Dan ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dan nggak ada spesialisasinya. Oh, kalau Petrus spesialisasi khotbah publik gitu ya. Kalau Filipus dia khusus untuk penginjilan one on one gitu. Dia sharing satu orang ke satu orang gitu. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita melihat beberapa contoh dari apa yang dikerjakan oleh para murid ini tersebar di sepanjang Kisah Para Rasul. Bapak Ibu tentu ingat peristiwa di hari Pentakosta, di mana Petrus berkhotbah tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kemudian setelah itu ada banyak sekali orang yang dibaptis dan bertobat dan percaya. Ada ribuan di sana. Kemudian Bapak Ibu ingat di Kisah Rasul 4, Yohanes berbicara di depan mahkamah agama. Saat itu mereka dikecam gitu. Kamu harus diam, kamu harus berhenti berbicara tentang Yesus gitu. Dan mereka bilang, kami tidak bisa diam. Kalau kami tidak bisa diam, engkau tidak bisa menyuruh kami berhenti berbicara tentang apa yang kami lihat sendiri gitu. Bapak Ibu juga ingat di Kisah Rasul 17, Paulus berada di Athena, mereka bersoal jawab tentang Allah yang tidak dikenal gitu. Itu Paulus berbicara tidak di ruang meeting, Bapak Ibu, itu dia berbicara di ruang publik. Dan kemudian Bapak Ibu juga tahu cerita Stefanus di depan mahkamah agama. Dia juga bersaksi di depan sangat banyak orang tentang siapa itu Yesus. Kemudian sebagian murid juga mengambil kesempatan untuk berbicara tentang Injil di kesempatan-kesempatan di mana mereka hanya bicara kepada 1 atau 2 orang saja. Kepada orang lumpuh di bait suci, waktu itu Petrus dan Yohanes berbicara, dia memberikan Tuhan percayakan sebuah mujizat sehingga orang lumpuh ini bisa berjalan gitu ya. Kemudian juga Filipus berbicara kepada sida-sida dari Ethiopia yang di kereta gitu ya, yang bertanya, apakah kamu mengerti apa yang kamu baca selama ini gitu. Kemudian Petrus kepada Cornelius dan juga Paulus kepada kepala penjara di Filipi. Sangat banyak cerita tentang bagaimana para murid ini bermisi. Itulah kenapa Bapak Ibu, itu yang membuat Kisah Para Rasul menjadi kitab yang sangat menarik. Kalau kita mengakhiri kitab Injil dengan amanat agung dari Tuhan Yesus gitu ya, ada satu kitab yang menghubungkan bagaimana para murid itu tidak sekedar mereka mengiyakan, tapi mereka benar-benar melakukan misi yang Tuhan berikan ini kepada misi yang Tuhan Yesus berikan ini kepada mereka. Mereka melakukannya, dan polanya kita bisa lihat. Mereka melakukannya secara publik dan mereka melakukannya juga di ranah-ranah yang private. Dan ketika mereka melakukan ini, Bapak Ibu, apakah mulus? Apakah tidak ada tantangan sama sekali? Tentu tidak. Mereka mengalami banyak sekali penolakan, pengasingan, beberapa mengalami penganiayaan, bahkan harus kehilangan nyawa karena bermisi. Dan juga
ketika mereka melakukan misi itu tidak di ranah publik gitu ya, resikonya juga tetap ada. Ada hubungan-hubungan yang mungkin menjadi renggang, ada ancaman penganiayaan fisik dan sebagainya. Tapi memang pemberitaan Injil ketika kita lakukan di publik, ada keuntungannya juga. Artinya sekali berbicara, kalau kita berbicara ke publik, itu bisa menjangkau banyak orang ya, seperti Petrus waktu berbicara di peristiwa Pentakosta, ada ribuan orang mungkin yang menyerahkan diri, ada 120 orang yang mendengar khotbahnya pada waktu itu misalnya. Dan kemudian juga pemberitaan Injil secara publik itu membantu kita untuk menyaring apakah ada di antara orang-orang ini yang hatinya sudah dipersiapkan sendiri oleh Roh Kudus untuk percaya gitu ya, dan juga merespon pada Injil. Dan pemberitaan Injil secara private juga memiliki beberapa keuntungan Bapak Ibu, karena kalau ngomong berkhotbah di depan publik begitu ya, itu kan waktunya terbatas. Nggak semua orang akan berkumpul dalam waktu yang sangat lama dalam satu event saja kan. Tapi kalau kita menceritakan Injil kepada 1-2 orang dalam percakapan gitu ya, waktunya bisa lebih leluasa. Dan juga kita bisa dapat percakapan yang lebih mendalam, lebih berkualitas, ada tanya jawab di sana gitu. Jadi kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Karena saya ingin kita semua mengingat bahwa kesempatan untuk memberitakan Injil itu sebenarnya bisa kita lakukan dalam konteks apapun yang kita punya gitu. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi pembicara publik, misalnya Bapak Ibu seorang pengkhotbah atau pembicara, Bapak Ibu bisa memakai kesempatannya untuk memberitakan Injil. Atau Bapak Ibu mungkin bukan tipe orang yang suka berbicara depan publik, atau pelayanan Bapak Ibu tuh memungkinkan Bapak Ibu untuk bertemu dengan orang perorangan dengan lebih leluasa, tidak secara publik. Itu pun juga adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadi apapun bentuk pelayanan kita, sebenarnya kalau kita mau, kita bisa mengupayakannya, bisa mencari cara supaya konteks di mana kita melayani masing-masing itu bisa kita pakai untuk memberitakan Injil. Menyampaikan bahwa keselamatan, kehidupan kekal hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Ini menjadi point of reflection dari diskusi kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Poin yang kedua yang perlu kita renungkan adalah di dalam setiap pelayanan yang sudah kita lakukan, apakah kita sudah mengupayakan pemberitaan Injil dengan sengaja? Sengaja artinya apakah kita doakan, apakah kita upayakan kesempatan-kesempatan supaya kita bisa berada di dalam situasi di mana kita bisa membicarakan Injil dengan orang lain, begitu. Jadi ini titik refleksi kita yang kedua ya Bapak Ibu ya. Dan kalau begitu, berarti kita sudah punya dua kategori cara bermisi nih ya Bapak Ibu, secara publik dan secara private. Dua-duanya adalah kesempatan yang precious, dua-duanya adalah kesempatan yang sangat baik yang kita bisa pakai untuk memberitakan Injil. Di antara dua kesempatan ini tidak ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Kesempatan untuk berbicara di publik itu sangat baik, kesempatan untuk berbicara tentang Injil di ranah private itu juga sangat baik. Dua-duanya adalah kesempatan yang sangat baik yang Tuhan pakai juga untuk menolong banyak orang, untuk mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya dua kategori bermisi ini itu sudah sangat bisa kita lakukan di media digital. Jadi saya akan memulai masuk ke diskusi kita tentang metode digital, tapi saya tidak ingin membuatnya terlalu rumit gitu Bapak Ibu. Jadi apakah Bapak Ibu melihat satu koneksi di sini bahwa apa yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu di awal-awal kekristenan, yaitu mereka bermisi secara publik dan secara private, itu ternyata bisa kita lakukan juga di sosial media sekarang. Hanya beda lokasi saja. Kalau para murid melakukannya dengan berjalan kaki, kita melakukannya dengan duduk di sofa gitu ya, di ruangan yang sejuk, menggunakan handphone yang ada di tangan kita, dan kita bermisi kepada banyak orang. Kategorinya tetap sama, caranya sama, yaitu bermisi secara publik atau secara private. Nah, alat sosial media atau media digital Bapak Ibu memungkinkan kita untuk melakukan itu. Bapak Ibu kalau menggunakan Facebook, menggunakan TikTok, menggunakan YouTube, kemudian Bapak Ibu bikin konten di sana, konten bisa apa aja ya Bapak Ibu, bisa video, foto, quotes, atau tulisan gitu ya. Bapak Ibu bisa memakai hal itu untuk membagikan Injil kepada orang banyak. Siapa orang banyak yang ada di sosial media kita? Tentunya followers atau teman-teman Bapak Ibu yang di sosial media.
Nah, kemudian membagikan Injil secara private. Gimana caranya? Bapak Ibu tentu tahu kalau di sosial media ada satu fitur yang namanya fitur chat ya, inbox atau DM atau WhatsApp itu kan salah satu. WhatsApp itu sosial media juga. Tapi kan WhatsApp ada status, ada juga yang chat ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tentu bisa melihat di sini perbedaannya. Ada konten yang kita upload di sosial media dan dilihat oleh banyak orang, tapi ada chatting, ada conversation, ada percakapan yang hanya kita bisa lakukan dengan satu atau dua orang saja. Nah, bayangkan Bapak Ibu, misinya ada, tools-nya sudah ada, dan kesempatannya juga sudah ada. Sebenarnya Bapak Ibu sudah sangat siap untuk bermisi. Kita sangat bisa melakukan misi lewat sosial media dengan cara-cara yang kreatif. Nah, saya akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana kita melakukan ini, Bapak Ibu. Kita bicara tentang bermisi secara publik dulu, Bapak Ibu ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk memberitakan Injil di ranah publik di sosial media? Tadi waktu awal Nikos kenalan dengan salah satu peserta yang hadir di sini, yang berkata beliau sudah punya akun TikTok dan bikin konten di TikTok gitu ya. Bapak Ibu mungkin kalau mendengar kata TikTok itu kadang-kadang memang itu konotasinya tidak selalu positif ya. Kadang-kadang orang mendengar TikTok, isinya cuma joget-joget gitu. Isinya cuma orang bikin jokes-jokes gitu ya, yang kadang-kadang kelewatan, nggak sopan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu sebenarnya sosial media itu netral, platformnya itu netral, tergantung konten apa yang kita mau buat di sana. Ini ada salah satu contoh 3 konten yang kami buat untuk TikTok. Nggak ada joget-jogetnya sama sekali Bapak Ibu, tapi yang nonton banyak juga. Ya tentu ada teknik-teknik tertentu yang kita lakukan ya, skrip dipersiapkan dengan baik dan sebagainya. Tapi yang pengen saya encourage untuk Bapak Ibu sekalian siang hari ini adalah sosial media memungkinkan kita untuk bermisi secara publik. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempersiapkan satu konten yang mencoba memperkenalkan siapa itu Kristus, lalu kontennya kita distribusikan seluas-luasnya. Itu adalah cara bermisi publik yang bisa kita lakukan sekarang di dunia digital. Bapak Ibu mulai melihat ya bahwa sebenarnya ini semua sangat sederhana. Tergantung kemauan kita ada atau tidak. Tergantung kita mau belajar atau tidak, bagaimana kita mempersiapkan konten yang bermuatan Injil kita bagikan di sosial media gitu. Bapak Ibu sebagai orang Kristen mengetahui Injil itu satu hal, tapi membagikan Injil kepada orang lain itu hal yang lain lagi. Jadi Bapak Ibu, ini jadi point of reflection kita yang ketiga ya. Apakah sejauh ini ketika Bapak Ibu menggunakan sosial media, apakah sudah pernah atau seberapa sering atau seberapa sengaja Bapak Ibu itu bercerita tentang Yesus melalui konten-konten yang kita buat. Nah, Bapak Ibu, cara yang kedua, kesempatan untuk bermisi secara private, itu kita bisa lakukan lewat chatting. Dan ini pun sangat sederhana Bapak Ibu. Bermisi secara digital itu sebenarnya dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Atau bahkan apa yang saya share di sini Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukannya kok. Bapak Ibu ternyata selama ini sudah bermisi secara digital. Cuman mungkin selama ini kita tidak mengenalinya bahwa itu adalah sebuah act of mission gitu ya Bapak Ibu. Ada beberapa fitur di sosial media. Yang paling atas ini adalah fitur seperti Q&A gitu, fitur tanya jawab di Instagram. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu main Instagram biasanya bikin Q&A kayak gini, isinya pertanyaannya kan kalau Bapak Ibu lihat orang-orang membuat Q&A ini kan pertanyaannya kadang-kadang ya kayak di mana sih soto yang enak gitu. Atau cari pertanyaan yang lain gitu ya biasanya. Atau bikin pertanyaan kayak rekomendasi dong hand body lotion yang bagus buat kulit kering gitu ya. Tapi sebenarnya sebagai orang Kristen itu kita akan memanfaatkan hal ini dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Kadang-kadang saya sering bikin Q&A kayak gini di sosial media dan saya bikin satu pertanyaan yang saya pikir semua orang punya jawabannya. Dan topiknya adalah topik yang spiritual saya pilih. Karena bermisi secara private itu kan goalnya adalah melalui percakapan ya Bapak Ibu. Jadi fitur-fitur yang ada di sosial media ini sangat bisa kita pakai untuk mengupayakan percakapan dengan seseorang gitu. Jadi saya bikin ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, saya bikin salah satu
pertanyaan yang memancing orang untuk nge-reply dan topiknya adalah spiritual, intinya gitu. Saya bikin pertanyaan, orang stres katanya karena kurang ibadah. Emang iya gitu. Nah, beberapa orang membalas pertanyaan saya ini dan kami ngobrol panjang lebar saya ngobrol panjang lebar pada teman saya. Dan beberapa percakapan itu berakhir dengan percakapan spiritual. Saya bersyukur ada satu orang saya membagikan Injil kepada dia lewat chatting gitu. Kemudian atau juga ketika Bapak Ibu WhatsApp-an gitu ya, seringkali kalau kita WhatsApp dengan teman lama, ya WhatsApp cuman buat update kabar aja, untuk janjian untuk pergi ke satu tempat bersama-sama. Tapi sebenarnya WhatsApp kalau kita mau pakai ini sebagai media misi kita secara digital, Bapak Ibu bisa merancang percakapan-percakapan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat percakapan itu jadi lebih panjang dan Bapak Ibu bisa dapat kesempatan untuk membagikan Injil. Ketika saya bicara tentang membagikan Injil ya Bapak Ibu, tentunya yang kita harapkan adalah kita membagikan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya ya, gitu. Meskipun orang Kristen yang mungkin juga sedang tidak taat, orang Kristen banyak rekan-rekan kita yang Kristen juga butuh diingatkan akan Injil, tapi kita perlu untuk melakukan ini kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil sama sekali. Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang sulit dari ini. Bahkan sebagian Bapak Ibu saya percaya sudah pernah melakukannya. Tapi pertanyaan saya, refleksinya sekali lagi adalah apakah kita sudah melakukannya dengan sengaja? Apakah di ranah publik kita sudah membuat konten yang bisa dinikmati oleh orang lain supaya mereka mengenal siapa itu Yesus dan apa yang Yesus lakukan? Dan di ranah private, apakah kita dengan sengaja mempersu, mengupayakan percakapan yang akan mengarah kepada percakapan spiritual di mana kita bisa membagikan Injil kepada mereka, gitu. Jadi sebenarnya alatnya udah di tangan kita, Bapak Ibu. Tergantung kita apakah kita mau dengan sengaja memanfaatkannya atau tidak. Begitu. Dan bicara tentang penyampaian Injil gitu ya, Bapak Ibu, saya sering dapat pertanyaan, gimana cara bagiin Injil, Kak? Masa dari ngomongin balapan motor misalnya, gimana caranya ngomongin Injil gitu ya? Jawaban untuk pertanyaan itu Bapak Ibu adalah bisa karena biasa, gitu ya. Sama dengan berenang. Kalau pertanyaan gimana caranya membagikan Injil, itu adalah pertanyaan yang sama dengan kalau Bapak Ibu nanya ke saya gimana caranya bisa berenang. Gimana caranya bisa berenang Bapak Ibu? Apakah cukup dengan membaca teori-teori berenang dan nonton video tutorial berenang di YouTube? Kan enggak ya. Bapak Ibu perlu suatu saat masuk ke kolam renang, berenang, dan mungkin kadang-kadang tenggelam sekali, 2 kali gitu ya, kakinya nggak mencapai dasar terus panik, lalu Bapak Ibu mengulanginya lagi, lalu Bapak Ibu bisa berenang. Saya pikir menyampaikan Injil juga hal yang sama. Kalau Bapak Ibu berpikir menyampaikan Injil adalah hal yang sangat susah dan jauh dan aduh gimana, nggak kebayang di kita gimana kita bisa menceritakan Injil. Bapak Ibu perlu mencobanya sekali-sekali dan kalau gagal coba lagi sekali-sekali, coba lagi sampai Bapak Ibu menemukan pola Bapak Ibu sendiri dalam membagikan Injil gitu. Nah, baik melalui pertemuan tatap muka atau melalui online Bapak Ibu membagikan Injil itu sebenarnya ada beberapa pola yang kita bisa pakai bersama-sama. Yang pertama adalah kita bisa masuk dari persoalan sehari-hari. Semua orang itu kan pasti mengalami kekhawatiran, penderitaan, kesedihan di level tertentu ya Bapak Ibu. Nah, di bagian itu kita perlu menjadi pendengar yang baik dan kita merengkuh dan memberikan dukungan kepada mereka. Ini adalah cara supaya kita bisa terkoneksi dengan mereka, nggak cuman semata-mata gimana caranya supaya aku bisa cerita Injil gitu, enggak, tapi juga ini menunjukkan tidak sekedar kita menceritakan Injil, tapi juga meneladankan Injil gitu. Kasih Kristus yang kita ceritakan di dalam Injil itu perlu kita demonstrasikan dulu, perlu kita demonstrasikan juga dalam pelayanan kita sehari-hari. Jadi Injil nggak cuma didengar sama mereka secara verbal ya, atau mereka baca secara tulisan, tapi mereka juga melihatnya itu terdemonstrasikan dalam kehidupan kita. Dan kemudian karena Injil adalah jawaban Bapak Ibu, karena Injil adalah kabar baik, kita mesti kasih tahu orang dulu kabar buruknya apa. Orang tidak akan menerima kabar baik kalau mereka tidak tahu kabar buruknya apa. Dan di situ kita perlu untuk bercerita tentang apa itu dosa dan bagaimana dosa itu sangat merusak
dunia kita sekarang. Tidak hanya merusak di level personal ya, dari saya sendiri, rusak dari dalam gitu ya. Ada manusia roh saya yang mati dan kehilangan kemuliaan Allah sehingga saya berbuat jahat, menyakiti orang lain. Dan kalau bayangin satu orang berdosa yang punya tendensi menyakiti orang lain, hidup bersama-sama dengan orang berdosa lainnya yang punya tendensi menyakiti orang lain juga, betapa kacaunya dunia ini. Dan di tengah-tengah dunia yang kacau itu, kita perlu Injil sebagai jawaban. Karena apa? Karena Kristus yang sudah menebus kita, Dia yang akan dengan kuasanya mengubah manusia itu dari dalam keluar. Dan di sinilah kita bisa bercerita, kita tidak sekedar menceritakan kepada banyak orang kalau Injil itu sekedar masuk akal. Masuk akal artinya ya kalau manusia tidak bisa selamat dengan caranya sendiri, berarti cuma harus Yesus yang menyelamatkan. Tidak sekedar masuk akal, tapi kita juga berusaha untuk mempresentasikan, menunjukkan kalau Injil itu juga indah, gitu. Injil juga membuat kita terkagum bagaimana Yesus yang seharusnya tidak bersalah, dia dihukum, tapi dia seharusnya bisa membebaskan diri, tapi dia tidak melakukannya karena dia mau melakukannya untuk kita. Nah, keindahan-keindahan Injil yang kita refleksikan setiap hari ini Bapak Ibu, ini kita perlu sampaikan kepada banyak orang. Supaya orang datang kepada Kristus karena melihat keindahannya, bukan karena kita paksa gitu ya. Itulah mungkin yang sedikit membedakan apakah penginjilan adalah kristenisasi gitu ya. Seringkali kan orang dipikir, kita kan sering mendengar istilah seperti itu. Wah, penginjilan ini pasti kristenisasi. Well, menurut saya Bapak Ibu, itu adalah hal yang berbeda ya. Dalam istilah kristenisasi itu kan seringkali dikonotasikan dengan hal-hal yang sifatnya manipulatif, memaksa gitu ya. Tapi di dalam penginjilan kita tidak melakukan manipulasi atau pemaksaan. Kita sedang menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa dosa ini sangat merusak dan Kristus ini adalah satu-satunya harapan bagi kita semua. Disitulah penyampaian Injil kita itu bisa menjadi sesuatu yang lebih Bapak Ibu, lebih fleksibel, lebih natural, mengalir dari dalam diri kita keluar melalui semua yang kita katakan, semua yang kita sampaikan di sosial media gitu. Jadi ini yang bisa kita lakukan dalam menyampaikan Injil baik melalui tatap muka maupun lewat sosial media. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, secara digital apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ada tiga step yang saya pikir Bapak Ibu bisa lakukan secara sederhana. Jadi saya berharap Bapak Ibu selesai dari webinar ini Bapak Ibu tidak berpikir bahwa ini sesuatu yang seperti rocket science gitu ya, yang kayak susah banget untuk dilakukan. Sebenarnya ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita semua mulai untuk kita mulai bermisi, salah satunya dengan media digital yang kita punya. Ada 3 hal yang menurut saya cukup singkat untuk dihafalkan Bapak Ibu, yaitu konten, distribusi, dan percakapan. Ya, maaf saya tulis bahasa Inggris, content, distribution, and conversation. Singkat sekali. Konten, distribusi, dan percakapan. Kita bahas pertama yang bagian konten dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu punya handphone, ya kan? Handphone ada kameranya. Handphone biasanya sekarang sudah Android, ada Play Store, ada banyak aplikasi di Play Store yang Bapak Ibu bisa pakai untuk membuat video atau mengedit gambar. Bapak Ibu bisa foto langit gitu misalnya, dikasih ayat tulisan firman Tuhan atau dikasih perenungan gitu. Itu semua kita bisa lakukan dari handphone kita masing-masing. Bapak Ibu bisa menulis artikel dan sebagainya ya. Nulis artikel kan Bapak Ibu kalau mau nulis sekarang nggak perlu buka laptop. Kapanpun Bapak Ibu ada ide, Bapak Ibu bisa buka handphone, catat di sana. Poin saya adalah Bapak Ibu, sekarang untuk menjadi seorang konten kreator, memang Bapak Ibu cuma butuh sebuah handphone saja. Bapak Ibu mau bikin video, mau ngedit gambar yang ada tulisannya gitu ya, mau bikin foto yang indah gitu ya. Kemudian nanti dipakai sebagai ilustrasi untuk menyampaikan Injil gitu. Bapak Ibu cukup menggunakan handphone saja. Jadi saya nggak pengen Bapak Ibu melihat ini sebagai sesuatu yang rumit gitu. Aduh gimana ya gitu ya. Bapak Ibu bisa mulai dengan hal yang sangat sederhana. Bikin video, bikin ngedit gambar lah. Bapak Ibu ada beberapa aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ada aplikasi namanya Canva di Play Store atau di App Store. Itu sangat mudah untuk digunakan. Bapak Ibu bisa membuat desain gambar apapun di sana. Bahkan bikin brosur, bikin spanduk juga bisa pakai aplikasi Canva gitu ya. Apalagi kok cuma bikin
konten yang isinya ada gambar dan ada tulisan, Bapak Ibu bisa pakai aplikasi namanya Canva. Kemudian Bapak Ibu bisa take photos dari handphone, bisa dokumentasi acara. Kalau lagi ngumpul-ngumpul, Bapak Ibu udah nggak perlu lagi ada kamera yang bagus banget kan ya. Dan foto yang ada di galeri Bapak Ibu itu, sebagian besar foto kan punya cerita ya Bapak Ibu. Ceritanya kan nggak harus kita simpan sendiri. Karena kita bisa posting ke sosial media, pakai foto itu untuk ilustrasi, untuk kita menceritakan sesuatu, padahal yang lain gitu. Jadi poin saya adalah mulai dengan hal yang ada di tangan kita. Bapak Ibu punya handphone, handphonenya bisa buat bikin video, gambar, dan artikel. Yang penting Bapak Ibu belajar untuk membuat konten sendiri gitu. Dan kalau Bapak Ibu, aduh aku nggak bisa nulis, aduh aku nggak tahu mau ngomong apa, Bapak Ibu pakai HP juga, Bapak Ibu bisa akses konten-konten yang ada dari pelayanan lainnya misalnya. Bapak Ibu kan di Instagram atau di Facebook follow beberapa akun rohani yang punya konten, itu bisa Bapak Ibu ambil kontennya, di-download maksudnya ya, disertakan sumbernya, lalu Bapak Ibu upload ulang sebagai konten. Itu yang pertama, itu bisa menjadi sarana di mana kita memberitakan Injil secara publik. Kemudian yang kedua, distribusi juga penting. Bapak Ibu juga mesti memikirkan bahwa misalnya ya, kalau artikel, Bapak Ibu coba bayangkan, kalau Bapak Ibu punya tulisan sepanjang 5 paragraf, itu lebih baik diposting di mana? Di Instagram, di WhatsApp, atau di Facebook, atau di TikTok. Contohnya, saya pikir kalau Bapak Ibu punya konten yang isinya tulisan sepanjang 5 paragraf, tentu akan sangat tidak cocok untuk diposting di TikTok. Karena TikTok itu platform yang orang ke sana tuh lebih banyak nonton video gitu. Nah, Bapak Ibu bisa menulis sesuatu dan bagikan itu di Facebook atau di Instagram, dijadikan caption misalnya gitu. Jadi apapun konten yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu perlu untuk memilihkan tempat distribusi yang tepat. Kalau Bapak Ibu punya video pendek gitu ya, Bapak Ibu bikin pakai Canva, seret-seret gitu ya, 30 detik jadi nih isinya, video 30 detik tuh jadinya apa sih Bapak Ibu? Bisa nih, video 30 detik itu bisa memuat 8 baris kalimat. Bapak Ibu bisa bikin satu video, nanti ada 8 kalimat dimunculkan bergantian, videonya pendek, bisa diposting di mana? Bisa diposting di WhatsApp, status, bisa diposting di Facebook juga, orang akan nonton dan orang akan menerima penjelasan Injil, penjelasan firman Tuhan dari Bapak Ibu. Dan yang ketiga, setelah kita punya kontennya, Bapak Ibu sudah bikin kontennya, Bapak Ibu sudah memilih di mana platform yang mau aku pakai untuk mendistribusikan konten ini. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu perlu untuk mengusahakan conversation dengan mereka. Itulah kenapa nggak cukup berhenti di konten, Bapak Ibu. Kalau kita hanya terpaku untuk bikin konten, yang penting videonya viral gitu ya. Itulah kenapa Bapak Ibu lihat kalau di TikTok banyak video-video yang receh gitu ya, yang video-video yang kayak kadang-kadang videonya itu sangat-sangat sederhana gitu. Ada bapak-bapak di depan kantor kami yang di Bandung jualan makanan namanya odading. Makanlah odading Mang Oleh, membuat kamu sehat gitu. Itu orangnya langsung viral, video yang nonton sampai jutaan gitu. Nah, tentu viral bukan jadi target kita ya Bapak Ibu ya. Kita nggak pengen viral tapi kontennya nggak ada isinya gitu tentunya. Kita pengen selain kita menyampaikan Injil secara publik, mungkin yang nonton cuma 200 orang gitu. Tapi ada hal lain yang perlu kita usahakan, yaitu percakapan lewat sosial media. Bapak Ibu membuat konten di sosial media, kira-kira ada orang yang komen nggak? Kalau Bapak Ibu bikin konten atau bikin video, kira-kira kalau video itu dikirimkan ke seseorang, orang akan merespon atau enggak? Gitu. Nah, hal yang ketiga, percakapan di sosial media atau di media digital ini Bapak Ibu perlu kita usahakan supaya kita juga bisa menyampaikan Injil secara private kepada mereka. Di DM lah istilahnya gitu. Kalau di feed nggak bisa ngobrol Injil, ya udah ngobrolnya di DM gitu. Nah, ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu sebagai orang-orang yang aktif dengan messaging platform ya, WhatsApp, kemudian DM dan sebagainya. Apakah kita nih cukup responsif gitu untuk menjawab chat dari seseorang yang konteksnya ini ya Bapak Ibu, konteksnya tuh kayak hubungan pribadi gitu, pertemanan dengan keluarga, dalam konteks pelayanan di mana orang membutuhkan kita dan kita punya kesempatan untuk melayani mereka. Apakah kita nih sebenarnya cukup responsif? Ada beberapa orang yang tidak terlalu responsif di chat, sebenarnya salah satunya saya perlu mengakui.
Saya lebih responsif kalau itu di telepon. Tapi artinya kelemahan-kelemahan kita itu bisa jadi salah satu kelemahan kita di dunia digital kalau kita mau mencoba bermisi lewat sosial media. Apakah kita cukup mudah dijangkau lewat chat atau lewat sosial media. Nah, ini 3 poin yang menurut saya Bapak Ibu perlu pertimbangkan. Oke, konten kita bagus. Oke, kita punya strategi distribusi yang bagus. Oke, berarti aku bikin satu video, aku blast di semua platform. Tapi setelah itu, setelah videonya udah naik, kalau ada DM yang masuk, kalau ada komen yang masuk, dibalas atau enggak? Atau ada orang ataupun kalau kita nggak balas sendiri gitu ya, kalau kita mengerjakannya dalam tim, ada rekan tim yang khusus nggak yang bertugas menjawab respon itu. Karena kalau kita mengabaikan satu chat Bapak Ibu, nanti kita akan terbiasa dan kita akan mengabaikan chat berikutnya. Satu chat diabaikan, 2 chat diabaikan, 3 chat diabaikan, nanti sampai inbox kita penuh dengan 50 orang kita abaikan. Gitu. Jadi adalah 3 langkah yang penting. Konten, distribusi, percakapan. Konten, distribusi, dan percakapan. Ini adalah satu cycle atau siklus yang perlu kita perhatikan bagaimana kita mempersiapkannya kalau Bapak Ibu Saudara mau mulai untuk bermisi secara digital. Saya pikir begitu ya. Dan ini yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, saya tidak ingin membuat ini menjadi sesuatu yang sangat ribet atau sulit dikerjakan, tapi ada beberapa hal praktis yang Bapak Ibu bisa mulai hari ini. Hari ini juga gitu. Yang pertama, kalau saya boleh kasih saran Bapak Ibu adalah Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengeksplorasi platform sosial media yang baru. Kalau Bapak Ibu, saya cuma pakai Facebook, Bapak Ibu bisa mulai eksplorasi TikTok. Coba lihat TikTok. Orang-orang bikin konten apa sih di TikTok? Kalau gitu aku kayaknya bisa bikin konten kayak gini juga di TikTok, tapi isinya firman Tuhan gitu. Kalaupun aku sampaikan firman Tuhan, gimana ya supaya aku menyampaikannya nggak dengan cara yang cringe. Cringe itu kaku gitu, kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba khotbah, isi videonya khotbah, isinya suruh bertobat, kalau nggak bertobat masuk neraka gitu misalnya. Nah itu penting untuk, makanya tadi ada satu slide saya bicara tentang penyampaian Injil, itu sangat penting supaya kita juga terbiasa, fluent gitu dalam menyampaikan Injil sesuai dengan kebutuhan orang lain. Kemudian jangan lupa juga untuk belajar untuk membuat konten secara konsisten, karena kalau kita kontennya ya minggu ini ngonten, minggu depan nggak ngonten, ntar minggu depannya lagi kalau nggak lupa baru bikin konten gitu, itu akan kurang baik untuk sosial media kita ini dihafalkan oleh para followers kita, Bapak Ibu ya. Yang ketiga juga jangan lupa ambil kesempatan untuk chat teman lama kita, mungkin di Facebook kalau ada teman lama kita yang ngupload sesuatu, kalau kita komen nanya kabarnya atau ngasih reaction itu bukan sesuatu yang kayak sok akrab, sok dekat, bukan ya. Tapi itulah sebuah cara untuk kita terhubung dengan orang lain. Karena untuk menyampaikan Injil kepada orang lain kan pertama-tama kita mesti terhubung dulu ya Bapak Ibu ya. Sama prinsipnya di sosial media. Untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang di sosial media, kita harus terhubung dengan mereka dulu. Gimana caranya terhubung? Ya salah satunya dengan komen, nge-reply story mereka, ngobrol dengan para followers kita. Dan yang kelima, Bapak Ibu perlu untuk belajar dari resource online lainnya. Bagaimana, karena nggak bisa dipungkiri juga Bapak Ibu kadang-kadang di sosial media, percakapan spiritual tuh nggak cuma tentang, nggak yang santai-santai aja gitu. Kadang-kadang tuh orang akan komen secara agak kasar misalnya, atau mereka menanyakan banyak pertanyaan sulit gitu. Nah, ada beberapa akun di sosial media yang akun Kristen tentunya ya, akun sosial media Kristen yang membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita bisa belajar dari akun-akun lainnya juga yang sama-sama sedang bermisi melalui platform digital. Baik, saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan nanti.